Ya, saya ingin menuju ke Prof. Suparji menjawab pertanyaan menggantung tadi. Merasa dihukum untuk sesuatu yang ia tidak lakukan. Ya, saya kira rasa kecewa, rasa sedih, rasa sakit hati itu adalah wajar dan manusiawi. Apalagi kemudian dia merasa tidak melakukan perbuatan yang secara langsung, misalnya dalam hal ini menembak. Karena konteksnya ini adalah tindak pidana pembunuhan berencana, di mana model eksekusinya adalah dengan menembak. Ricky tidak melakukan itu. Oleh karenanya dia merasa kecewa. Namun demikian, saya kira hakim telah memiliki rasionalisasi yang objektif dan alasan yang memberatkan juga rasional. Yang pertama adalah berbelit-belit, kemudian yang kedua adalah mencoreng institusi Polri. Karena dikhawatirkan dapat meruntuhkan kepercayaan kepada kepolisian. Dua hal itu saya kira yang sangat dominan, yang kemudian menempatkan Ricky pada hukuman yang telah divonis beberapa hari yang lalu. Namun pada sisi yang lain saya kira secara keseluruhan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam kasus ini bersifat progresif dalam rangka menyelami rasa keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Namun yang harus dijaga menurut saya adalah bagaimana ke depan ini tidak ada semacam justifikasi, tidak ada simplifikasi orang menjadi JC padahal melakukan satu perbuatan tindak pidana dan kemudian mengaku dan pada akhirnya mendapatkan satu kerugian. Artinya apa? Harus betul-betul ada satu koridor yang jelas tentang bagaimana menempatkan seorang JC. Yang menarik memang majelis hakim masih berada dalam koridor JC dan kemudian melakukan redefinisi tentang pelaku utama, di mana pelaku utama adalah Sambo dan kemudian Richard Eliezer bukan pelaku utama. Menariknya adalah kenapa Sambo dianggap pelaku utama, karena dialah yang merancang, dialah yang menyuruh, dialah yang juga berbuat. Sementara Eliezer hanya sebatas sebagai alat saja. Gitu, Mbak. Kita tahan sampai di situ dulu Prof ya, kita lihat dulu ini, karena di masyarakat juga ada soal pro kontra mengenai putusan yang dijatuhkan terhadap Richard Eliezer. Ada yang menilai cukup ringan, ada yang menilai bahwa sudah sepantutnya. Kita lihat pemirsa, ini adalah komentar dari Fahira Idris. Menurut saya putusan hakim yang memvonis Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara adalah putusan yang bijaksana dan mengedepankan keadilan. Keberanian dan kejujurannya sebagai justice collaborator berperan besar mengungkap kasus ini. Itu tentu yang mendukung hukuman terhadap Richard Eliezer yang dijatuhi 1,5 tahun penjara. Kemudian kita lihat lagi pemirsa, ada suara juga dari Lone Wolf, di mana ia terserah sih, tapi 1,5 tahun rasanya terlalu ringan buat hukuman nembak orang. Minimal sama kayak tuntutan lah gitu ya. Dan yang terpenting nggak usah dipuji-puji juga sih si Richard. Bagaimanapun dia juga menembak orang dan mengaku dijanjin uang sama Sambo. Kemudian ada komentar apa lagi, kita lihat pemirsa. Dari Denny Siregar, semoga vonisnya rendah Richard Eliezer yang cuma 1 tahun 6 bulan penjara ini membuat para justice collaborator di bidang korupsi semangat membongkar aktor-aktor intelektual lainnya begitu ya. Dan ada satu lagi, kita lihat dari Abdul Muklis, nggak salah nih pelaku pembunuhan dihukum seringan itu. Apakah ini mencerminkan keadilan? Nah, ini ada komentar-komentar, kita coba untuk menyelami yang kontra dulu. Dia nembak orang, dijanjiin uang oleh Verdi Sambo, kemudian juga nggak salah nih nembak orang cuma 1,5 tahun. Ya, itulah salah satu suara keadilan masyarakat. Dan itu yang saya katakan tadi, bagaimana menjaga rasionalisasi 1 tahun 6 bulan. Sehingga tidak menjadi presiden buruk di masa yang akan datang, orang melakukan sebuah kejahatan, kemudian mengaku, terus kemudian dia mendapatkan hukuman yang ringan. Karena ini akan sangat membahayakan dalam konteks penegakan hukum. Namun demikian, yang perlu kita catat bahwa mengapa pilihannya 1 tahun 6 bulan, majelis hakim merasa terbantu dalam konteks menyidangkan perkara ini atas pengakuan, atas keberanian, atas keteguhan seorang Richard Eliezer. Di mana pengakuan dan keteguhan konsistensi tadi penuh dengan bahaya. Tapi yang bersangkutan adalah di tengah sulitnya hakim mengungkap kebenaran material, alat bukti, barang bukti yang rusak, maka pada akhirnya keberanian Richard lah yang membantu mengungkap kasus ini sehingga kemudian mendapatkan predikat disematkan sebagai seorang JC tadi Mbak. Oke.
Jadi sah-sah saja begitu ya kalau Ya, dari sudut dan pandang yang penting hukum saya kira setuju suara masyarakat tadi, dalam konteks kasus ini tidak perlu ada sebuah euforia, tidak perlu ada merasa menang, merasa kalah, karena sama-sama kita anak bangsa Indonesia, Mbak. Gitu. Sebenarnya ada 2 poin di situ yang meringankan Richard Eliezer, dimaafkan oleh pihak keluarga dan juga mengungkap kasus. Di antara poin itu yang mana sih kira-kira menjadi pertimbangan utama dari hakim? Menurut saya yang potensial ada menjadi JC, karena kalau permaafan tadi kan sebetulnya tidak menjadi bagian pertimbang yang secara eksplisit dinyatakan, tetapi yang paling dominan memang kasus ini menjadi perhatian publik dan hakim kesulitan mengungkap fakta, dan yang menarik adalah bahwa hakim membangun keyakinan rasional secara kualitatif. Karena apa? Karena Eliezer ini kan berdiri sendiri, berbeda dengan 4 terdakwa yang lain yang saling bersesuaian, tapi hakim membangun keyakinan secara rasional, tidak secara kuantitatif, tetapi secara kualitatif. Memang yang rasional adalah pengakuan dari seorang Eliezer tadi. Itulah yang kemudian menjadi nilai yang dominan, nilai yang signifikan untuk mendapatkan hukuman yang ringan tadi, Mbak. Gitu. Dan saat ini memang para terdakwa sudah menggunakan hak ataupun juga hak mereka sebagai terdakwa begitu, atau yang sudah divonis, yaitu mengajukan banding, sudah mengajukan banding, termasuk juga di sini Ricky Rizal. Ya, saya kira wajar karena itu adalah haknya, dan mungkin saja perlu ada second opinion di pengadilan tinggi terhadap barang bukti, terhadap alat bukti, terhadap disparitas putusan yang selama ini terjadi di pengadilan negeri. Itu adalah menjadi modal misalnya untuk kemudian mengajukan banding nanti, dan kita tunggu prosesnya. Saya kira ini adalah mekanisme yang harus dihormati, dan kalau kita dengar tadi bahwa jaksa sudah tidak mengajukan banding karena memang putusannya sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menunjukkan sikap humanisme dari Kejaksaan Agung tadi, Mbak. Gitu. Ada yang aneh tidak tapi dengan sikap kejaksaan ataupun sikap JPU yang tidak mengajukan banding untuk semua terdakwa yang sudah divonis? Karena dakwaan yang disampaikan JPU begitu jauh dengan vonisnya. Ada sesuatu yang aneh nggak? Mungkin kita bisa tampilkan di layar ya sekalian pemirsa biar bisa lihat. Silakan, Prof. Ya, kalau yang 4 kan dinaikkan. Saya kira kan tidak relevan untuk banding. Untuk Richard Eliezer diturunkan. Kenapa kemudian tidak banding padahal tuntutannya tidak dipenuhi? Karena kejaksaan merespon rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, bahwa memang ada humanisme yang dikembangkan, bahwa menghargai juga tentang pertimbangan-pertimbangan majelis hakim. Jadi saya kira bukan hal yang ganjil kalau kemudian dia atau kejaksaan dalam hal ini tidak mengajukan banding, tetapi adalah wajar saja dan sah saja meskipun dia punya alasan yuridis untuk mengajukan banding. Tetapi demi keadilan masyarakat saya kira pilihannya adalah sangat tepat gitu. Baik, sekarang saya ingin ke perwakilan dari kuasa hukum keluarga almarhum. Akhirnya semua terdakwa sudah divonis oleh majelis hakim meskipun ada mengajukan banding. Bagaimana komentar dari pihak keluarga untuk masing-masing terdakwa ini atas hukuman yang mereka terima? Ya, ini kan sidang vonis terhadap 5 terdakwa sudah dimulai semenjak tanggal 13 Februari sampai dengan kemarin ya, 15 Februari. Di hari pertama itu vonis terhadap terdakwa ya, intelektual dader atau pelaku intelektual yaitu Bapak Ferdi Sambo, tuntutan seumur hidup, divonis mati maksimal ya. Dalam hal ini keluarga sependapat dan menganggap bahwa putusan itu sudah mencerminkan rasa keadilan bagi mereka. Lalu pada agenda selanjutnya vonis terhadap Putri Chandrawati yang dituntut 8 tahun, namun diputus atau divonis oleh majelis hakim melebihi dari tuntutan jaksa, bahkan melebihi 2 kali lipat sampai dengan grade ketiga di dalam ancaman hukuman pidana dalam unsur pasal 340 itu ya. Nah ini saya selaku penasihat kuasa hukum dan juga keluarga sependapat dengan yang divonis oleh majelis hakim. Apa alasannya? Karena memang Putri itu perannya bukan hanya tidak mencegah suaminya untuk melakukan delik, namun juga sebagai trigger atau pemicu, dan sebagai aktor intelektual dan juga yang menularkan niat jahat pertama kali kepada terdakwa Ferdi Sambo. Lalu ada 2 terdakwa yang lain, Ricky dan Kuat ya, yang sama-sama dituntut 8 tahun, namun divonis ultra petita sama seperti yang lain ya. Yang satu 15 tahun Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal 13. Nah ini saya dan keluarga juga sependapat. Kenapa? Karena memang pembunuhan berencana itu hukumannya ataupun tindak pidana yang serius, Mbak Tisa. Karena apapun itu membunuh orang secara sengaja dan juga berencana itu bukan hak manusia. Dalam konteks apapun. Nah, saya takut kalau cuma dihukum 8 tahun itu akan menjadi presiden buruk ke depan. Oleh karena itu yang diberikan oleh majelis hakim kepada keluarga sudah sangat mencerminkan rasa keadilan.
Lalu yang terakhir untuk Richard ya. Richard ini kan banyak pembahasan ya, khususnya terhadap orang-orang yang masih belum memahami ya, dan mungkin belum pernah membaca surat dakwaan jaksa, belum pernah membaca berkas acara pemeriksaannya Richard, belum pernah memperhatikan fakta persidangan melalui pembuktian, belum pernah membaca pleidoinya penasihat hukum, dan belum pernah mendengarkan secara utuh pertimbangan-pertimbangan majelis hakim. Mengapa Richard bisa ringan? Karena Richard itu sudah bertobat. Di tanggal 3 Agustus pada saat dia ditetapkan sebagai tersangka, dia itu hanya ditetapkan satu pasal, 338. Dengan konteks perkara itu tembak-menembak dengan pemicu yaitu adanya dugaan kekerasan seksual kepada Bu Putri. Pada saat itu Richard kalau hanya mau tutup mulut saja bisa sebenarnya. Nah tapi kan enggak. Dia justru membongkar dan juga menarik orang-orang yang awalnya alasannya lagi PCR lah di mana nggak ada di rumah. Itu Verdi Sambo kan ada di rumah. Lalu katanya Ricky Rizal yang ngumpet di kulkas ternyata ada gitu ya, nggak ngumpet di kulkas. Dan juga Putri Chandrawati yang katanya dilecehkan ternyata tidak dilecehkan. Nah itu semua berkat bantuan Richard. Sampai akhirnya Richard dimaafkan oleh keluarga dan juga melalui rekomendasi LPSK disetujui juga oleh majelis hakim walaupun banyak ruang perdebatan pada saat itu karena jaksa tidak sependapat dengan rekomendasi LPSK yang didasarkan dengan SEMA nomor 4 tahun 2011. Nah, melalui pertimbangan majelis hakim di situ jelas Richard itu GC. Baik. Dan yang lebih mutlak lagi mengapa dia bisa ringan adalah karena keluarga sudah memaafkan. Oke, kita dapat poin ya. Keluarga sudah sangat puas dengan vonis yang dijatuhkan oleh Betul. majelis hakim. Tetapi hari ini kita dengar yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal mengajukan banding. Bagaimana respon dari pihak keluarga korban dan juga kuasa hukum? Nanti kita jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.